Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devandra Arya Putra Sutresna. Saya dari kelompok 2 Pancasila kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan lemahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Di sini saya dengan teman-teman saya yang beranggotakan Ardi Triansyah dengan NIM 21085954, dengan saya sendiri Devandra Arya Putra Sutresna 2107 dengan NIM 2107916, dan Muhammad Rayfaldi dengan NIM 2103491, dan Rizal Zulkarnain dengan NIM 2108490. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Yang pertama, latar belakang dalam pembahasan masalah kali ini yaitu dalam beberapa tahun ini sering timbul persoalan-persoalan yang berkenaan dengan perubahan nilai-nilai moralitas terhadap masyarakat, terutama pada kalangan remaja zaman sekarang. Nah, mereka tidak lagi memperhatikan dan mengaidahkan nilai-nilai moral yang berlaku di negara Indonesia yang tertera dalam Pancasila tersebut. Nah, kondisi ini dikhawatirkan akan menghilangkan moralitas yang lambat laun akan semakin krisis terhadap negara Indonesia sendiri. Nah, kemerosatan moral timbul akibat kurangnya pemahaman mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, untuk slide kedua yaitu rumusan masalah. Di sini kita merumuskan masalah yang pertama, apa pengertian Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara itu yaitu Pancasila sebagai dasar hukum yang ada di Indonesia untuk mengharmonisasikan keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di Indonesia, baik merangkul kalangan remaja, kalangan orang tua, kalangan anak kecil, dan mengharmonisasikan yang ada yang sangat banyak perbedaan atau beragam macam budaya, ras, suku, agama, dan dipersatukan oleh Pancasila tersebut. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya moralitas terhadap remaja, yaitu faktor-faktor untuk zaman saat ini tuh terutama gadget ataupun media sosial. Nah, yang mempengaruhi remaja saat ini tuh yang sangat berpengaruh penting itu gadget, yaitu karena gadget ataupun media sosial sangatlah bebas, bisa banyak berbagai faktor-faktor dalam media sosial tersebut. Tidak juga gadget, yaitu lingkungan-lingkungan yang ada di sekitaran remaja-remaja tersebut, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarganya juga tersebut. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sejak dini. Yang terpenting itu menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, yaitu pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri tidaklah harus dari TK ataupun dari SD. Yang terpenting itu adalah pendidikan dari orang tuanya sendiri. Sejak dini haruslah orang tua itu sendiri menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada anaknya, memberitahu nilai Pancasila ini berguna untuk ini, jika melanggarnya akan mengakibatkan apa, dan sering kali untuk mengingatkan untuk tidak luput jauh dari nilai-nilai Pancasila untuk mendapatkan keharmonisasi
untuk keberlangsungan hidup dia sendiri maupun lingkungannya tersebut. Untuk slide ketiga, tujuan penelitian kami itu untuk mengetahui faktor-faktor dan pemicu menurunnya moralitas terhadap remaja. Yang kedua, mendeskripsikan penanaman nilai-nilai Pancasila, khususnya Persatuan Indonesia. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Sekian dari saya akan lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Kemudian selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan, hukum, dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Pancasila menurut para ahli dan tokoh internasional sebagai berikut. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun, berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian ada fungsi-fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Selanjutnya ada studi kasus dari indonews.id. Radikalisme terorisme yang melibatkan generasi muda dan perempuan di Indonesia sudah menjadi nyata. Lebih jauh dari itu, aksi terorisme yang melibatkan satu keluarga utuh, orang tua, dan anak-anak juga sudah terjadi. Melibatkan remaja juga terjadi di Gereja Katolik Medan 2016. Serangan terhadap polisi di Cikokol 2016, dan aksi 2 remaja putri di Makobrimob 2018. Selain melibatkan perempuan seperti rencana aksi bom panci ke istana yang berhasil digagalkan, bom Sibolga, teror terhadap data tersebut menunjukkan bahwa generasi muda dan perempuan merupakan kelompok rentan yang menjadi target radikalisasi hingga menjadi pelaku teror secara langsung. Nama saya Ardi Triansyah dengan NIM 2108594. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Pancasila juga merupakan pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, dan juga agama. Jika pemerintah serta seluruh warga negara Indonesia tidak bisa mencegah ideologi asing yang masuk ke Indonesia, lambat laun ideologi Pancasila akan terkikis nilai-nilainya yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia yang masih kurang pemahamannya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk jangka panjang, terhadap Indonesia juga sangat berbahaya. Bisa saja masyarakat Indonesia mengimplementasikan ideologi dari luar dalam kesehariannya tanpa mengindahkan dan mengimplementasikan ideologi bangsanya sendiri, yaitu Pancasila. Sepertinya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.